Analisa pergerakan harga gold untuk hari Senin besok tanggal 30 Maret 2026. Oke, yang pertama kita analisa dulu di time frame 1 jam. Nah, di time frame 1 jam di sini saya menemukan fair value gap yang diambil dari candle yang ini dan juga candle yang ini. Diadopsi juga dari candle yang ada di time frame 4 jam. Diambil dari wick yang ini bertemu dengan wick yang ini terbentuklah fair value gap. Selanjutnya kita bisa melihat di sini candle closing H1-nya adalah bearish, meninggalkan liquidity atas yang ada di sini, dan juga saya melihat dalam satu frame ini kita bisa melihat teman-teman ada satu liquidity, dua liquidity dan tiga liquidity, yang artinya ada 3 hutang di sini. Hutang di atas, ini, dan hutang di bawah. Yang artinya ada kemungkinan semua hutangnya dilunasi di time frame 1 jam. Tapi yang mana duluan yang bakal diambil? Yuk kita analisa. Di sini kita bisa melihat sudah terjadi change of character diambil daripada candle yang ini atau swing high di sini. Yang terjadi karena swing yang ini sudah di break oleh candle yang ini sehingga terbentuklah change of character atau market structure shift di time frame 1 jam. Nah, ketika kita bisa melihat seperti ini, ada kemungkinan dia untuk turun dulu karena di sini paling dekat yaitu fair value gap itu sendiri. Jadi ada kemungkinan pergerakannya akan seperti ini teman-teman. Dia turun, tutup fair value gap yang di sini, lalu dia mantul ke atas. Atasnya estimasinya antara sampai 4555 area liquidity ini atau setengah liquidity di bawah, ataupun dia full area likuiditas yang ada di sini di angka 4600. Lalu dia lanjut turun ke bawah untuk ambil likuiditas yang tersisa di bawah teman-teman. Yang dimana ada di 4351, ada di 4379, ada di 4405 dan juga ada di 4412. Nah, seperti ini ya teman-teman. Ini skenario kalau misalnya fair value gapnya akan memantul, dan di sini kita bisa melihat sebelum ada candle kencang di sini terbentuk satu candle yaitu area buy ya. Jika kita berekspektasi untuk candle opening market di hari Senin dia turun dulu ke bawah, tutup fair value gap di sini bisa 50%, bisa 100%, bisa juga sampai ke bawah ya teman-teman, menyentuh area liquidity yang ini, lalu dia memantul karena di sini buy area yang diikutsertakan oleh candle yang ini jika ditarik ke belakang itu adalah area-area pemantulan juga. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini adalah area kuat untuk dia memantul, naik dulu ke atas lalu dia lanjut turun ke bawah kayak gitu. Sebagaimana kita melihat trend majornya itu masih dalam kondisi bearish. Sekali lagi non financial advice, ini hanya pandangan saya terhadap market di hari Senin dan seminggu ke depan. Kenapa conviction saya turun? Karena di sini saya melihat ada area liquidity di area 4100. Tapi pergerakannya tidak langsung turun teman-teman karena masih banyak area liquidity yang ada di atas seperti itu ya. Liquidity ini bisa jadi santapan untuk seminggu ke depan teman-teman. Jadi selalu berhati-hati dan selalu melihat market secara objektif, bukan bias semata, bukan keinginan kita pengennya naik nih, kita pengen jual di harga yang lebih mahal. Nggak bisa kayak gitu teman-teman. Kita harus bisa melihat dari dua sisi probabilitas. Karena sekali lagi tidak ada yang pasti di market. Yang pasti kita bisa memaksimalkan probabilitas untuk profit dan juga mengantisipasi resiko untuk loss lebih banyak lagi. Sekali lagi ini hanya conviction saya menurut keyakinan saya sesuai dengan outlook yang saya lihat di time frame 1 jam. Kalau misalkan teman-teman punya pandangan lain soal market bisa langsung didiskusikan di kolom komentar. Buat teman-teman yang masih belum ngerti trading, yuk kita belajar bareng di grup. Setiap hari Minggunya ada webinar bersama Advanced Trading Class langsung dengan saya yang ngajar. Dadah!